Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pendengar Radio Silaturahim yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa Rasdil TV yang berbahagia, baik di Jakarta, Sukabumi, Batam, dan dimanapun berada, alhamdulillah. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore hari ini 13 bulan Sya'ban, kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk bersilaturahim lewat udara. Semoga kehadiran kita dengan penuh kegembiraan sore hari ini menjadi harapan besar agar Allah selalu beri kita kesehatan, umur yang panjang, dan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan yang akan datang, insya Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Dan untuk hari ini kita masih membedah tentang Luqmanul Hakim. Pada pertemuan pertama sudah kita bacakan ayatnya, surat Luqman, surat yang ke-31, dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Di sana juga sudah kita bahas ada berapa larangan dan ada berapa perintah. Kisah ini menggambarkan tentang sosok seorang hamba Allah yang berperan sebagai bapak, sebagai orang tua, yang membimbing, yang mengarahkan, yang menuntun anak-anaknya untuk menjadi anak yang berprestasi. Berprestasi dalam agama, berprestasi di dunia. Alhamdulillah. Luqmanul Hakim ini bagi kita, memang saya pribadi tidak dari aktivis pendidikan atau praktisi pendidikan, tapi kita akan bahas sesuai dengan ayat-ayat ini, pesan-pesan apa, dengan berawal dari pertanyaan, pentingkah kita sebagai orang tua memfokuskan salah satunya adalah kepada terciptanya, kepada lahirnya, kepada keturunan yang baik, yang beriman, yang bertakwa, yang berkualitas, generasi yang baik. Tentu kalau kita melihat dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah SAW menyebutkan 3 hal yang bernilai keabadian. Yang salah satunya adalah jika kita diberi oleh Allah anak keturunan yang solih, maka meskipun jasad kita sudah tidak ada, ruh kita sudah kembali kepada Allah, tapi kita meninggalkan nilai-nilai keabadian yang baik. Dari anak-anak kita yang soleh inilah kita berharap nanti saat kita tidak lagi mampu beramal, saat kita menyesali betapa sedikitnya kebaikan yang pernah kita lakukan, dan juga saat kita menyadari betapa kita banyak kekurangan, masih ada keran yang menjadi harapan kita. Adanya nilai kebaikan dari anak-anak kita yang kita tinggalkan sebagai anak-anak yang soleh. Jadi kalau pertanyaannya pentingkah kita dalam pendidikan, dalam pembinaan anak kita? Sangat penting. Karena itu bagian dari membangun nilai-nilai keabadian yang mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, hal-hal apa saja yang bisa kita ambil dari pelajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mendidik anak. Dan ini nanti kaitan erat dengan problematika hidup kita. Subhanallah. Ini terkadang kalau kita bertanya pada diri kita, pentingkah peran orang tua membimbing, mengajarkan, kemudian meneladankan, kemudian kebersamaan kita bersama anak-anak kita dalam dalam membina akhlakul karimah, dalam membina ibadah, dalam membina keimanan, tentu kita akan menjawab sangat penting dan sangat dibutuhkan. Namun terkadang kondisinya tidak sedemikian mudah. Ketika seorang ayah dengan anak-anak kecil yang masih membutuhkan perhatian yang ekstra, membutuhkan belayan, membutuhkan bimbingan,
justru saat itu kita sedang semangat-semangatnya mencari kebaikan hidup di dunia. Semangat-semangatnya meningkatkan kualitas diri dari sisi ilmiah, kita belajar, kemudian masih semangat-semangatnya kita juga meniti karir dalam pekerjaan, sehingga terkadang kita harus menyerah dengan keadaan. Anak-anak kita tumbuh, berkembang menjadi remaja, bahkan menjadi dewasa, dengan sedikit waktu yang bisa kita berikan untuk mendampingi mereka. Baru kemudian kita berpikir dan menyadari, saat kita sudah mulai lelah tentang kehidupan ini, kita sudah mulai fokus bagaimana memperhatikan anak dan dekat bersama mereka, dan sudah mulai berbagi waktu untuk bersama keluarga lebih luas, tapi kondisinya berbeda. Saat keinginan itu muncul, maka di waktu yang sama anak-anak kita sudah menjadi tumbuh dewasa. Saat mereka sudah mulai kegiatan banyak di luar, saat mereka sudah mulai kesibukan, punya kesibukan, akhirnya lagi-lagi terulang. Saat kita minim waktu, mereka ada. Saat kita meluangkan waktu, justru mereka tidak ada. Itulah kondisi yang hari ini bisa kita saksikan, bahkan mungkin kita rasakan. Sehingga terkadang kita membaca hadis bagaimana Rasulullah mengajarkan belayan kasih sayang terhadap anak kecil, sangat minim kita lakukan. Bagaimana kita membimbing dan menggait anak kita untuk berangkat ke masjid, tapi saat kecil itu justru mereka sepi dari belayan dan dari sambutan kaki tangan kita. Subhanallah. Saat besar justru tidak. Nah, inilah yang menjadi problem. Subhanallah. Padahal itu pesannya adalah membangun keabadian, kemuliaan yang abadi di akhirat. Nah, inilah. Pertama, kami sampaikan beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama hadis dari Abu Hurairah, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah, fa abawahu yahudi yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Kama tanjihul bahimah. Hal tahsuna fiha min juda." Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah, tidaklah dilahirkan seorang anak kecuali ia lahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, maka bapaknya lah atau kedua orang tuanya lah, yuhawidanihi, yang menentukan tentang agama anaknya. Apakah dia ingin jadikan sebagai Yahudi, au yunasiranihi, atau ia akan menjadikan beragama Nasrani, au yumajisani, atau menjadikan anak itu beragama Majusi. Ini artinya tidaklah lahir dari seseorang itu anak yang dijamin sesuai dengan kondisi orang tuanya. Tidak ada jaminan itu. Orang tua yang takwa, otomatis anaknya pun takwa. Tidak ada jaminan. Orang tua yang berpendidikan, otomatis anaknya juga berpendidikan. Tidak. Artinya betapa peran besar di sana. Nah, maka adanya kisah Luqmanul Hakim dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwa ada keinginan orang tua, ada doa yang tidak pernah putus pada orang tua, tapi juga ada ikhtiar yang utama di sana. Masya Allah. Ini terkadang kita pasrah dan menyerah saat saya sudah mendoakan, Ustaz. Begitu. Saya sudah mendoakan terus setiap malam. Tapi memang ternyata tidak cukup dengan doa. Atau tidak cukup dengan sekedar kita pernah menegur, menasihati, memberitahu. Tapi lebih dari itu, apalagi kalau sudah dalam bidang akhlak. Dalam bidang akhlak itu ya memberitahunya, kemudian mengajaknya, kemudian membimbingnya, kemudian meneladaninya. Itu baru bisa membentuk anak itu anak yang soleh. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, yaqulu ta'ala, ini hadis qudsi riwayat Imam Muslim dari Iyad bin Hamar. Inni khalaqtu ibadi hunafa. Sesungguhnya aku menciptakan hambaku itu dalam keadaan lurus jiwanya, lurus fitrahnya.
Faja'athumus syaitan fastalathum an dinihim. Maka setanlah yang menyebabkan mereka itu menyimpang dari agamanya. Jadi pada awalnya manusia diciptakan itu dengan fitrah yang lurus, kemudian dengan keinginan yang lurus gitu ya, dengan kecenderungan yang lurus yang baik, tapi setan itulah yang menjadikan agama mereka berbelok, berbengkok dan berpaling dari kebenaran. Ini hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, hadis riwayat Imam At-Tabrani dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Addibu auladakum ala thalathi khisal." Didiklah anak-anak kalian dengan tiga hal. Hubbun nabiyakum. Cinta, berilah apa? Tanamkanlah rasa cinta terhadap nabi kalian. Itu yang pertama. Hubbu nabiyak. Yang kedua, wa hubbu ali baitihi. Kemudian tanamkan rasa cinta kepada sahabat, kepada ahli keluarga Rasulullah SAW. Perkenalkan kepada mereka tentang keluarga Nabi, perkenalkan kepada mereka tentang sahabat-sahabat Nabi. Wa tilawatil Quran, dan juga tanamkan pada anak itu cinta membaca Al-Quran. Nah, ini hadis riwayat Imam At-Tabrani dari sahabat Ali radhiyallahu an. Jadi kalau satu saja seumpama kita ambil, bagaimana anak ini bisa mengenal Nabi dan mencintainya saja, itu tidak cukup hanya dengan sekali, dua kali pertemuan gitu dengan anak. Tapi secara bertahap bagaimana kita kisahkan dengan kisah yang menarik sesuai dengan tahapan usianya. Masya Allah. Atau bisa kita dengan cara lain menghadirkan buku-buku cerita tentang bagaimana Nabi, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana keseharian Nabi dari sisi bahasa keanak-anakan yang menarik. Atau anak kita sudah dewasa, kita belikan. Nah, Masya Allah ternyata banyak sekali untuk satu hal saja menanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, belum lagi tentang baca Quran. Nah, terkadang ya tidak menutup kemungkinan meskipun kita tinggal di pesantren, terkadang kita titipkan kemampuan anak, perubahan anak, kepribadian anak ya kepada pesantren, kepada guru, kepada sekolah, kepada silabus yang disampaikan. Masya Allah. Padahal bagaimanapun juga yang paling sangat efektif pendidikan itu justru dari keluarga kita. Masya Allah. Bagaimana sentuhan orang tua itu nampak dukungannya dalam mencintai Al-Quran. Jadi tidak hanya anak kita yang kita dorong supaya mereka mencintai Al-Quran. Tapi bagaimana di sana ada proses pengajaran dan proses pendidikan. Proses pengajaran tentu bagaimana kita langsung dengan kemampuan terbatas kita, apakah anak ini ngajinya sudah ada perkembangan, hafalannya ada perkembangan, kemudian kesehariannya ada waktu-waktu khusus yang dialokasikan untuk baca Quran. Nah, itu kan menjadi perhatian kita. Subhanallah. Jadi ternyata perintah Rasulullah SAW, addibu auladakum ala thalathi khisal, ini aja sudah menjadi berat bagi kita. Padahal kita sendiri, ya Allah, menyadari, Masya Allah, anak-anak kita yang masih kecil, yang masih suci, yang masih bersih, seiring pikirannya yang masih bersih, jiwanya yang masih suci, itu sangat indah ketika kalamullah itu kita ajarkan, kita tanamkan, Masya Allah, mencintai Al-Quran dengan baca Al-Quran, sehingga nanti secara bertahap itu akan menjadi bagian dari kepribadiannya. Subhanallah. Ini hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, riwayat Abu Dawud dari Amr bin As. Muru auladakum bis sholah. Perintahkanlah anak-anak kalian dengan sholat. Nah, kemarin ayatnya sudah kita baca. Wahum abna'u sab'asinin wadribuhum alaiha wahum abna'u asyru. Wa farriku bainahum fil madaji. Perintahkanlah anak-anak kalian sholat ketika usia 7 tahun. Nah, coba, tadi berkaitan tentang waktu kan, 7 tahun. Bagaimana usia 7 tahun itu, meskipun anak belum pada tingkat balik, belum pada kewajiban, tapi sudah dibiasakan. Sudah dibiasakan. Ini langsung perintah dari Rasulullah. Muru auladakum, perintahkanlah anak. Arti di sini perintahkan itu tidak hanya sekedar
ya secara verbal, nak sholat, nak sudah azan. Tapi bagaimana sejak usia 7 tahun ini diperkenalkan. Sholat itu tidak hanya satu waktu maghrib saja. Kan kadang-kadang kita, belum wajib ini anak. Mungkin maghrib saja sudah cukup. Isya kemudian kita anggap kasihan, sudah ngantuk. Atau siang, waduh dia kayaknya tidak ada waktu, lagi senang-senangnya main. Nah justru disinilah awal bagaimana kita menanamkan tentang karakter, tanggung jawab, amanah terhadap kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ini dari sholat. Sholat umur 7 tahun hingga 10 tahun itu sudah ada peningkatan pendidikan. Jadi sudah diberi oleh rambu-rambu, ya, oleh rambu-rambu hadis teladan Rasulullah 7 tahun diperkenalkan. Mungkin di sana masih bersifat pengenalan. Belum kepada aspek yang lain. Tentu setelah ini kan pengenalan itu tidak hanya waktu sholatnya. Nah, jadi kita subhanallah. Dalam hal ini kalau kita jabarkan bagaimana mengkondisikan, bagaimana menanamkan, bagaimana membiasakan anak-anak berkaitan tentang sholat itu tidak hanya pada 5 waktunya. Masya Allah. Jadi kesiapan memahami betul sehingga 5 waktu itu menjadi satu kewajiban, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana terbiasa sholat itu berjamaahnya. Kemudian bagaimana gerakan-gerakan sholat itu pun terpantau. Jadi pertama mengenalkan. Gerakan sholatnya sudah cukup, nah usia 10 tahun sudah mulai. Ketika belum masuk kepada kewajiban baginya, ya, disitulah kewajiban kita mengajarkan bacaannya, memahami tentang isi bacaannya, kemudian sudah mulai masuk bagaimana pentingnya sholat, apa makna sholat, dan seterusnya, subhanallah. Jadi kalimat, adibu auladakum bisolah wahum abna'u sab'asinin, mulai 7 tahun. Kemudian boleh, pada tahapan berikutnya dalam pendidikan, 10 tahun dia berani meninggalkan, itu boleh. Diberi peringatan dengan dipukul, dalam arti makna pendidikan. Sebelum pada tingkat kewajiban mukallaf dia sudah menjadi wajib. Nah, ini 4 hadis. Ada beberapa aspek di sana, ya kan? Pertama tentang akhlak, yang kedua tentang memang kewajiban orang tua mendidik anak, yang ketiga adalah tentang sholat yang menjadi satu hal yang penting dalam ibadah kita. Kemudian berikutnya adalah sejak kapan atau hal apa saja yang mesti kita didikan pada anak-anak kita. Kalau kita belajar membaca tentang bagaimana salafus sholih, bagaimana para ulama dalam mengajarkan pendidikan ini, subhanallah, luar biasa. Luar biasa. Kapan justru dalam Islam itu diajarkan mula pendidikan itu sejak lahirnya anak. Itu sudah dirancang. Bagaimana dengan tahni, bagaimana dengan akikah, bagaimana dengan khitan, gitu kan? Itu udah bagian dari awal bagaimana penanaman atau pembentukan kepribadian. Nah, kemudian kapan diperkenalkan tentang agama, kapan diperkenalkan? Justru ketika anak itu sudah mulai bisa bicara, sudah mulai bisa lancar bicara. Kalau kita buka tentang bagaimana Imam Syafi'i, tentang bagaimana Imam Ghazali dalam pendidikan. Justru mereka berpendapat saat anak mulai lancar bicara itulah kita sudah mulai masuk bagaimana mengenalkan Allah, bagaimana mengenalkan asma Allah, bagaimana mendekatkan lisannya dengan Al-Quran, dengan bacaan Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau kita membedah tentang kewajiban orang tua dan pendidikan apa saja yang mesti ditanamkan pada anak, baru kita menyadari, ya Allah, betapa kita ini banyak meninggalkan kewajiban yang mestinya bisa kita lakukan kepada anak-anak kita, tapi seiring kesungguhan kita, seiring waktu yang kita miliki, bahkan mungkin karena terkadang tidak kita sadari itu penting, lewat begitu saja bagi diri kita, subhanallah. Maka kita akan temukan banyak pelajaran-pelajaran dari salafus sholih seumpama ya. Contoh ketika seorang syekh ini, cerita yang sangat muktabar, ketika mereka mendidik anak-anak kecil, kemudian ditanamkan tentang tauhid, sehingga suatu saat
ada seorang anak yang sangat ia cintai karena memang sangat menonjol tentang tauhidnya. Dengan satu permainan yang dia katakan dengan lomba, ayo menyembelih burung, kemudian dibagi anak-anak satu itu untuk menyembelih dengan satu ketentuan, sembelihlah burung ini di mana tidak ada seorang pun yang melihat. Masya Allah. Kemudian setelah kembali anak-anak itu dengan mencari tempat yang tersembunyi, hanya satu yang tidak disembelih. Ketika ditanya, kenapa kau tidak menyembelihnya? Masya Allah. Masih anak-anak dia sudah menjawab, tidak ada aku dapati tempat yang tidak terlihat. Semuanya terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan jadi luar biasa. Dari kecil itu udah ditanamkan, itu dari sisi akidah mengenalkan, Masya Allah. Kita juga lihat tentang bagaimana seorang ulama mengajarkan, menanamkan rasa selalu diawasi oleh Allah. Ya, ini ada seorang ulama juga. Kalau kita baca dalam buku-buku pendidikan itu, seorang ulama besar, termasuk Imam Ghazali, mengajarkan setiap mau tidur anak dia kan, Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah memperhatikanku. Kalimat-kalimat yang pendek, simpel. Nah, Masya Allah. Kan ini sederhana. Bagaimana menanamkan anak itu tentang keyakinannya, makrifatullahnya gitu luar biasa. Dari kecil coba kalau mau tidur 3 kali, Allah melihatku, Allah memperhatikanku, Allah mengawasiku. Besok mau tidur lagi diulang lagi. Nah, kalau seumpama sampai setiap hari itu dilazimkan selain doa, mau tidur, subhanallah begitu besar nanti kayak apa itu. Nah kan, jadi penting untuk kita. Itu belum kepada hal apa yang mesti kita tanamkan kepada anak-anak kita. Nah, baru akidah. Kita sekarang kan masih sibuk, Masya Allah. Bagaimana kita mau memperkenalkan Allah kepada anak kita, sementara kita sendiri masih artinya belum memahami secara knowledge, secara pengetahuan. Bagaimana, dari mana saya mengajarkan tentang Allah, ya kan? Apa itu Allah? Kemudian bagaimana kita mengajarkan, menuntun, membimbing anak kita tentang Asmaul Husna. Kita selama ini masih asik saja dengan sendirian kita. Kita sebagai orang tua asik dengan zikir paginya. Kita sebagai orang tua asik dengan menghafal Asmaul Husnanya untuk kita baca. Yang itu karena kita kaitannya tentang usaha yang lancar, rizki yang mudah, begitu kan? Masya Allah. Kita masih senang dengan apa tadi? Menyibukkan diri, baca ayat ini, surat ini, pagi dan sore. Sementara tidak kita ajak bersama, tidak kita guide bersama, tidak kita bimbing bersama anak-anak dan keluarga kita. Subhanallah. Betapa kita lemah betul. Nah, inilah menjadi pelajaran bagi kita. Nah, jadi kapan mulai itu diperkenalkan tentang Allah, ma'rifatullah, kemudian Al-Quran, lafaz-lafaz Quran, mukjizat Al-Quran dan seterusnya. Saat anak-anak ini sudah mulai lancar berbicara. Nah, bidang apa saja? Nah, tentu kan. Nah, yang paling utama tentu seperti yang dipesankan oleh Luqmanul Hakim, la tusyrik billah. Artinya akidah. Nah, jadi penanaman akidah kepada anak. Akidah itu apa? Penanaman akidah. Apa yang mesti kita kenalkan? Nah, kira-kira kalau sama Pak Jawir nih kira-kira. Apa yang dari akidah yang mesti kita kenalkan? Nah, kan? Minimal rukun iman. Nah, iya, rukun iman. Kalau kaitannya tentang akidah. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, nah, kan? Iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada terus kita. Meskipun mungkin di sekolahan sudah ada pelajarannya, sudah ada silabusnya, atau mungkin anak kita sudah hafal. Bagaimana kita mengkomunikasikan tentang kepastian bahwa anak kita mengerti tentang rukun iman itu. Iman kepada Allah. Masya Allah. Belum nanti ini baru pada tahapan rukun imannya. Terus bagaimana menanamkan dari sisi akidah dulu pernah kita bahas. Contoh bagaimana supaya anak kita akidahnya mantap, kita bimbing, suruh ngapal surat Al-Ikhlas, begitu kan semuanya. Ayo nak, tolong surat Al-Ikhlas hafal nggak nak? Saya nggak hafal ya. Coba baca Qul Huwallahu, kalau Qul Huwallahu tahu. Nah kan, berarti ya itu perlu dikenalkan. Surat Al-Ikhlas itu artinya bunyinya Qul Huwallahu, maknanya apa, gitu kan? Nah, itu suatu pernyataan yang luar biasa. Qul Huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi ketika nanti ada permasalahan yang dihadapi, bagaimana nih? Kita punya dalam hidup ini, kita ada yang kita sembah, ada yang wajib kita, tiada Tuhan selain Allah,
Dan yang wajib kita sembah hanya Allah. Qul huwallahu ahad. Ada masalah, minta kepada Allah. Ada keinginan, minta kepada Allah. Ada problematika, mohon pertolongan kepada Allah. Nah, qul huwallahu ahad. Allahus samad. Nah, tidak ada yang lain. Lam yalid wa lam yulad. Tidak ada yang patut kita jadikan sebagai sandaran, tempat yang kita untuk menunjukkan semua ibadah kita hanya kepada Allah. Nah, jadi itu, qul Allah, tanamkan jadi tidak hanya sekedar ayatnya, hafal qul Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Jadi tidak begitu. Itu namanya menanamkan. Masya Allah, menanamkan akidah. Nanti dalam prakteknya seperti apa? Nah, begitu pula tentang surat Al-Kafirun. Bagaimana nanti dalam kehidupan ini banyak penawaran yang bisa saja anak kita menjadi sedikit. La abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma abud. Artinya dia punya furqan, gitu kan? Masya Allah. Ayo kita ini. Lakum dinukum waliyadi. Agamaku, agama. Nah, Masya Allah, kan luar biasa itu. Jadi menanamkan ini. Bagaimana Al-Quran dengan bahasa yang indah itu menanamkan. Dari sisi akidah qul huwallahu ahad itu menghunjam. Menghunjam tidak hanya hafalannya saja, tapi maknanya. Tidak hanya makna secara lafdiyah atau pemahaman, tapi bagaimana aplikasinya. Al-Ikhlas ini dalam kehidupan. Subhanallah. Jadi tadi menyatu, qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad, Allah lah tempat bergantung segala sesuatu. Jadi ketika nanti aplikasinya dalam kehidupan ini, Masya Allah, anak kita sudah belajar maksimal ketika menghadapi ujian, pasrahkan kepada Allah setelah ikhtiar. Kan begitu. Kemudian dalam menghadapi hidup ini banyak problema, banyak tantangan, banyak hambatan, banyak yang kira-kira membahayakan, kembalikan kepada Allah, berlindung diri, bertawakal kepada Allahus samad. Jadi mantap, subhanallah. Nanti dalam kehidupan ini banyak tawaran-tawaran yang bisa saja menggadaikan iman, menggadaikan akidah, menggadaikan kepercayaan kita. Lam yalid Qul ya ayyuhal la a'budu ma ta'budun wala antum a'abiduna ma a'bud, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini baru pada penanaman tadi, akidah rukun iman. Subhanallah. Jadi dari sisi bidang akidah. Yang kedua, bidang pembinaan ibadah. Nah, jadi ibadah itu kan bagaimana coba? Kira-kira kan nggak selesai nih kalau bicara tentang silabus ini. Jadi dibimbing akidah itu tadi baru rukun imannya saja itu. Belum kepada tadi hadis. Iman kepada Allah, terus bagaimana menanamkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, ya kan? Cinta kepada Al-Quran, Masya Allah. Terus pembinaan ibadah. Pembinaan ibadah itu artinya bagaimana kita memperkenalkan. Dari memperkenalkan sampai kemudian menjadi satu acuan dalam amalan, subhanallah. Coba, rukun Islam saja itu udah luar biasa. Sholat, zakat, kan? Puasa, haji, subhanallah. 4 ini udah luar biasa. Sampai mereka memahami tentang itu dengan baik. Nah, itu dari pembinaan ibadah. Yang ketiga adalah bagaimana kita membina tentang kemasyarakatannya. Nah, Masya Allah. Bermasyarakat. Coba. Sekarang ada nggak kita kira silabusnya? Ditekankan, latihan, di sekolahan. Nih, kalau bertemu dengan sesama muslim, ucapkan salam. Kan? Masya Allah. Kayaknya sudah sangat sepi. Padahal justru itulah penanaman-penanaman itu. Di rumah kita membiasakan ketika masuk rumah mengucapkan salam. Keluar rumah mengucapkan salam. Ketemu dengan yang lain mengucapkan salam. Yang sederhana. Tapi ini adalah bagian dari pembinaan tentang kemasyarakatan. Subhanallah. Apalagi kira-kira? Ya, pergaulan. Tuh. Jadi dalam Al-Quran diajarkan. Rasul mengajarkan. Ya. Kalau kita berkawan dengan orang baik, seperti kita berkawan dengan penjual minyak wangi. Minimal begitu. Apa maksudnya? Kata Rasulullah. Oh, berarti kita mungkin akan menjadi baik kalau tadinya kita kurang baik. Kita akan menjadi semangat beribadah kalau tadinya kurang. Dan kita akan menjadi tetap istiqomah. Karena memang lingkungan teman-teman kita adalah orang-orang yang memacu diri untuk kebaikan. Tuh. Nah, itu termasuk memperkenalkan diri dengan masyarakat, membina, mengajarkan itu. Subhanallah. Belum lagi apa? Nah, ajak taklim. Nah, jadi bagaimanapun juga begitu. Coba sekarang kita perhatikan, Masya Allah. Bapaknya senang taklim sendiri. Ibunya senang taklim sendiri. Anak kita nggak kenal taklim, nggak kenal pengajian.
Subhanallah. Bagaimana mau membentuk dinamika itu? Masya Allah. Jadi memang masih banyak betul lah yang perlu kita perbaiki. Mengambil pelajaran dari Luqmanul Hakim. Masya Allah. Jadi kalau tadi Luqmanul Hakim dalam bahasanya nanti luar biasa itu. Waqsid fi masikah wahdud min sautik. Sampai begitu. Diajarkan tentang pergaulan itu. Nah ini masih dalam pembinaan terhadap kemasyarakatan. Kemudian bagaimana kita membiasakan diri dengan membesuk orang sakit, gitu kan? Nah ini juga termasuk pembelajaran bagi anak, dan berteman dan lain sebagainya. Subhanallah. Jadi begitu banyak kaidahnya tentang yang ketiga. Tadi apa yang pertama tadi? Pembinaan akidah. Yang kedua pembinaan ibadah. Yang ketiga pembinaan tentang kemasyarakatan. Masya Allah. Masyarakatan. Nah kemudian bagaimana pembinaan tentang khusus moral? Nah, ini juga moral tadi tentang masyarakat, bermasyarakat. Nah, pembinaan tentang moral ini ya bagaimana kita mengajarkan makna kejujuran, ya kan? Kita mengajarkan tentang makna amanah. Nah, ini kan Masya Allah. Karena mereka nanti dalam pergaulannya itulah ya. Bagaimana amanah itu, bagaimana menghargai nilai kejujuran itu, subhanallah. Ini kan sangat minim betul kalau dilihat dari pendidikan-pendidikan formal yang hari ini dijadikan silabus, Masya Allah. Kita ajarkan kepada anak. Kita tambahkan muatan pendidikan di sekolahan itu dengan, itulah kewajiban kita sebagai orang tua. Memperkenalkan dari sisi moral kepada anak. Kan? Jujur, tentang lapang, dada, tidak dengki, kemudian amanah, itu semuanya tentang moral. Ya Allah. Bagaimana kita mengajarkan kepada anak untuk tidak iri kepada saudaranya. Ini baru pada saudaranya. Gitu ya. Untuk bisa apa? Lapang dada ketika saudaranya mendapatkan rezeki dari. Nah, itu kan namanya melatih. Kalau tidak dilatih ini, Masya Allah luar biasa. Penting ini. Nah, ini yang keempat. Pendidikan tentang moral. Bagaimana pendidikan tentang, nih, termasuk perasaan juga. Bagaimana melatih tentang perasaan gitu ya. Artinya adil, artinya mengapresiasi, peduli, artinya menghargai. Masya Allah luar biasa. Jadi ini termasuk yang menjadi PR bagi kita semua, termasuk saya dan keluarga. Masya Allah. Bagaimana mengapresiasi anak yang kira-kira berprestasi. Bagaimana memotivasi dengan bahasa kelembutan. Inilah menjadi PR kita. Ternyata, ya Allah, siapapun diri kita kalau ketika melihat bagaimana konsep Islam mengajarkan tentang pendidikan kepada anak, yang itu menjadi tanggung jawab orang tua khususnya, ku anfusakum wa ahlikum naro, ternyata kita ini masih banyak kelemahan. Subhanallah. Ini dari sisi itu perasaan. Bagaimana Rasulullah membelai ya hulam sambil dipegang. Itu kan pelajaran bagi kita. Oh begini. Bagaimana Rasulullah memegang pundak anak kecil, ya hulam begitu kan. Bagaimana, aduh subhanallah. Semuanya itu kan menjadi pelajaran bagi kita. Dari sisi perasaan juga itu memberikan pendidikan yang diapresiasi. Subhanallah. Nah mungkin ini kalau dalam kiprah pendidikan dibahas secara luas gitu ya. Kita melihat dari sisi beberapa informasi dari hadis Rasulullah SAW. Yang berikutnya adalah pembinaan tentang apa? Tentang jasmani. Tuh. Yang Rasulullah mengajarkan itu apa? Berenang, memanah, gitu kan? Bela diri. Nah kan, ya Allah ternyata luas sekali, subhanallah. Ternyata luas sekali. Bagaimana anak kita supaya sehat fisiknya, gitu kan? Dia punya aktivitas, punya kegiatan yang tidak negatif, gitu kan? Yang mungkin itu juga bagian dari hal yang selama ini bisa saja menjadi awal mereka itu salah dalam pergaulan, ya. Salah dalam komunitas, salah dalam hobi dan seterusnya, karena memang tidak diarahkan bagaimana membina secara fisik jasmani. Kemudian juga pembinaan secara intelektual. Nah ini kalau sekarang bahasa literasi gitu kan. Bagaimana kita sebagai muslim ini supaya dewasa, ya mau tidak mau dewasa secara ilmu itu lebih utama. Karena dari ilmu itulah terbuka wawasan. Dari ilmu itulah bisa menjadi orang bijak. Dari ilmu lah itu bisa mensikapi permasalahan itu dengan baik, gitu kan? Tidak emosional. Nah, jadi bagaimana mendekatkan kita secara intelektual itu, menanamkan kepada anak cinta kepada ilmu. Coba sekarang, subhanallah luar biasa. Dulu ketika kita ingin belajar minimnya buku,
Sekarang ketika anak-anak kita belajar betapa mudahnya akses buku, baik itu buku cetak maupun lewat internet. Tapi ternyata itu tidak menjamin anak senang membaca. Masya Allah. Jadi bagaimana coba, subhanallah, luar biasa. Nah, ini peran orang tua bagaimana menumbuhkan cinta keilmuan, cinta ilmu gitu ya. Apalagi yang kata Rasulullah, kun aliman, jadilah Anda menjadi orang yang alim, yang mengerti tentang ilmu. Al muta'aliman, kalau tidak ya orang yang statusnya senang belajar gitu. Atau muta'aliman. Jadi kalau belum alim gitu, ya muta'aliman gitu. Minimal senang belajar saja walaupun nggak pintar-pintar gitu. Hobi taklim. Hobi taklim gitu. Atau mustami'an, atau jadilah orang yang senang mendengarkan kajian-kajian ilmu. Masya Allah. Kan? Kun aliman wa muta'aliman wa mustami'an. Terus satu lagi, ya, wa muhibban. Mencintai orang-orang. Jadi senang lihat orang mencari ilmu itu senang. Nah, kan gitu. Nah, minimal begitu. Subhanallah. Jadi kita untuk diri kita dan anak-anak kita. Nah, itu kan kata Rasulullah. Jadi ada 5 kalau nggak salah. Kun aliman, jadilah Anda orang yang berilmu. Au muta'aliman, atau senang mencari ilmu walaupun nggak alim-alim. Au mustamian, atau senang hanya sekedar mendengar, ciping ya. Mendengar saja udah senang. Ngaji kuping gitu ya. Au muhibban, senang saja ngelihat orang belajar itu udah senang, itu udah bagus. Jangan kamu menjadi orang yang kelima. Nah, ini yang mukhlikan. Yang kelima itu artinya yang nggak senang empat-empatnya mau ngapain lagi? Nah, gitu, itu namanya orang yang provokator gitu. Ya, jadi nggak senang. Masya Allah. Jadi luar biasa. Jadi bagaimana kita menumbuhkan menanamkan intelektual dalam benak, dalam pikiran anak-anak kita. Cinta kepada ilmu coba sekarang. Nih, sekarang namanya memang kalau nggak kita sendiri nggak punya konsep semangat menjadikan anak kita berprestasi, memang begitu. Buku sudah ada, nah baca. Kalau nggak disodorin, nak suruh baca, nggak baca. Begitu juga Quran, nih Quran, baca, ayo didengerin. Nah, jadi kalau hanya sekedar, ayo nak baca Quran, kita membaca, anak kita cuman Bismillah, yang keras saja Bismillahnya, tapi kemudian lanjutannya tidur. Nah kan, tentu penting itu bagaimana mendekatkan itu. Tidak hanya sekedar arahan, binaan, tapi bimbingan langsung. Nih, materi ini pelajaran, buku bagus. Nah, apalagi sekarang mana ada book fair nih, buku anak-anak. Nah, jangan dibelikan saja, nggak cukup. Kalau sudah semangat punya perpustakaan di rumah sudah alhamdulillah. Tapi tidak cukup, tidak menjadi jaminan. Nah, dihadapkan tuh, ini buku indah, nak, ini buku-buku bagus. Tolong baca, saya dengerin. Nah, itu kan namanya menanamkan semangat, Masya Allah. Itu bagian dari intelektual itu. Subhanallah. Nah, kemudian ya, ke depan ini menjadi PR juga, termasuk saya nih, ya Allah, bagaimana ke depan ini anak-anak kita tidak hanya bermanfaat untuk keluarga, untuk dirinya keluarga, tapi untuk masyarakat. Nah, masyarakat lagi tidak untuk nasional, tapi internasional kan minimal begitu. Bagaimana anak kita bau bahasa Arab, bahasa Inggris, Masya Allah luar biasa, subhanallah. Jadi bahasa asing itu penting. Ini termasuk membangun intelektual. Jadi menanamkan cinta kepada ilmu, kemudian menyediakan perpustakaan semaksimal mungkin, atau tidak perpustakaan, buku yang ada bagaimana menumbuhkan semangat, kemudian juga tentang bahasa asing, dan seterusnya. Ya Allah, sesuai dengan keahlian tentu kan. Nah, ini, tapi menjadi PR bagi kita, ya Allah, betapa luasnya yang namanya tanggung jawab membina dan mendidik anak, Masya Allah. Itu masih yang keempat. Belum bagaimana pembinaan di bidang kesehatan. Nah, coba sampai Rasul mengajarkan siwak, itu kan kesehatan itu. Kan? Mengajarkan tentang kesehatan. Nah, jadi kalau bapak ibunya juga bersiwak aja malas, apalagi anak-anak kita. Nah, bapak ibunya semangat aja anak kita belum tentu. Nah, jadi ternyata Islam mengajarkan, Rasulullah mengajarkan ya. Nah, kalaulah tidak memberatkan umatku, laula an asyqa ala ummati la amartukum bisiwak, akan diperintahkan terus supaya siwak itu menjadi wajib. Ini kan namanya belajar kesehatan, betul ya Allah. Jadi kita perkenalkan gitu ya. Jangan kemudian hanya tulisan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Hanya hafal knowledge-nya, hanya hafal ilmunya, hadisnya, tapi prakteknya nggak pernah diwujudkan. Begitu ya. Bagaimana anak itu kemudian dimanapun ketika dia melihat kekotoran itu langsung tergerak ingin membersihkan. Lah ini kan yang penting. Bagaimana menumbuhkan itu, menumbuhkan ya Allah. Kita punya rumah sederhana, tapi meskipun sederhana, bagaimana kita bersyukur
Dengan kesederhanaan itu tampak rapi, tampak bersih. Walaupun tidak seindah karena memang materialnya tidak indah, tapi menjadi indah karena kita bersih. Masya Allah. Kita sering ini menjadi orang yang satu saja kekurangan kita. Kurang bersyukur kepada Allah itu. Nah, pengennya nambah terus tapi kurang bersyukur. Nah, kan? Subhanallah. Kan? Ini termasuk kita semuanya kelemahan kita. Gitu ya. Bagaimana rumah itu bersih, bagaimana membersihkan debu dari rumah itu diyakini sebagai satu kebaikan, satu amal soleh, satu prestasi. Kira-kira begitu. Nah, kan kalau dilihat dari apa? Kalau dalam rumus manajemen istilahnya ISP itu ya, 4 sudut pandang itu kan, produktivitas umpama begitu. Anak ini dikatakan dari sisi kesehatannya itu apa? Bagus. Nah, produktivitasnya apa? Nah, dia kalau ngelihat kotor-kotor cepet. Nah, itu prestasi namanya. Kalau dia ngelihat barang-barang acak-acakan kemudian dia susun, nah, itu produktivitas kan kira-kira begitu. Terus, jadi kan penting meletakkan sepatu nggak rapi, nah itu produktivitas. Ada nggak dia pedulinya? Lihat kamar kotor, bisa nggak? Dia terus, nah itu kan bagian produktivitas. Kemudian bagaimana kita tanamkan itu tidak hanya produktivitas, tapi nilai-nilainya ditanamkan, Masya Allah. Bukan rapihnya yang sesungguhnya itu menjadi tujuan, tapi tergeraknya hati untuk melakukan yang baik. Itulah bagian dari nilainya itu. Subhanallah. Maka tadi dikenalkan oleh Luqmanul Hakim. Apa kata Luqman? Ya bunayya innaha intakum misqala habbah. Nilai kebaikan meskipun sebesar biji sawi, wahai anakku, dia adanya di fil ardi, fis sokhro, di tumpukan batu-batu yang besar. Biji sawi ada di tumpukan batu yang besar. Alfis sama, atau nilai sebiji sawi kebaikan adanya di selipan planet bumi, planet langit yang miliaran, gitu kan? Alfil ardi, atau ada di tumpukan padang Sahara pasir. Kebaikan itu akan ditemukan dengan ilmu Allah, akan dikembalikan kepada orang yang melakukan. Coba subhanallah. Jadi kebaikan yang kita lakukan manusia ini sekecil biji sawi sangat berharga di mata dalam ilmu Allah, dan pastikan itu akan kembali kepada pelakunya. Nah, jadi inilah yang perlu ditanamkan itu. Jadi produktivitasnya jelas. Anak kita ini coba kalau diuji dengan barang berantakan, tidak tergerak. Ini berarti ini yang belum ditanamkan. Kemudian lihat kotor, nggak tergerak. Ini berarti yang belum tertanam pada dirinya, ya kan? Masya Allah. Nah, disitulah produktivitasnya kosong. Berarti perlu apanya? Nah, perlu dukungannya. Dukungannya apa? Berupa pemahaman tadi. Masya Allah. Bahasanya sederhana dalam Al-Quran tadi. Ya bunayya innaha intakum misqala habbati min khardal. Kan kira-kira begitu. Ya Allah. Jadi hanya mengajak anak, mengajak istri, mengingatkan anak, terus menerus itu saja sudah nilainya luar biasa. Innaha intakum misqala habbati min khardalin fatakun fis sokhra aw fis samawati aw fil ardh ya'ti bihallah. Pasti Allah akan kembalikan nilai kebaikan itu kepada pelakunya. Subhanallah. Nah, itu dari sisi apa tadi? Kesehatan, ya kan? Itu baru itu yang diajarkan seumpama kan tadi baru apa tadi? Siwak ya. Belum lagi sunnah motong kuku. Coba bayangkan. Apalagi adab makan, berwudu, coba pola istirahat sampai begitunya coba Islam mengajarkan. Subhanallah. Nah, ini kan ya, itulah kira-kira Al-Qur'an mengajarkan hadis Nabi. Nah, belum lagi dari sisi apa lagi? Tadi intelektual sudah, kesehatan sudah. Belum tentang bagaimana pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Subhanallah. Masalah apa? Masalah pergaulan itu diajarkan. Sampai di rumah tangga itu kan memang dari rumah. Diperkenalkan nih kamar ayah, nih kamar adek, nih kamar kakak. Bapak begitu diajarkan dalam Al-Quran. Boleh masuk ke kamar ayah kalau waktunya ini. Ada nggak ayatnya? Begitu jelas surat An-Nur. Jadi bagaimana mengajarkan tentang tadi? Ya Allah. Jadi punya batas nih. Ini batas. Padahal yang muhrim saja di rumah itu ada batas-batas. Apalagi dengan yang di luar rumah. Ya Allah. Di mana ini akan dibahas dan dibedah? Apakah kita cukup menganggap bahwa mereka tahu dari sekolahan masing-masing? Apakah kita anggap bahwa anak-anak kita mengerti tentang itu cukup dengan para guru yang sudah kita sudah berikan tanggung jawab itu? Tidak.
ayat yang begitu jelas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Subhanallah. Nah, kalau semua bidang-bidang tadi itu dilihat dari unsur akhlak, maka cara menyampaikan pun kita ada. Pertama, ajarkan. Yang kedua, beri keteladanan. Yang ketiga, bimbing mereka supaya ada di belakang kita menjadi pelaksana-pelaksana nilai-nilai kebaikan. Subhanallah. Nah, ini sementara yang bisa kita bahas berkaitan kajian 2 tentang Luqmanul Hakim, bagaimana Luqmanul Hakim memberikan pelajaran-pelajaran yang indah kepada anak-anaknya. Pentingkah? Penting. Karena termasuk mendidik anak itu adalah membangun nilai keabadian yang berupa kemuliaan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab.